Oke, halo Sobat Tama semua. Perkenalkan nama saya Indri dari PT Multi Sandang Tamajaya. Dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam acara Tamator. Bagaimana cara memulai bisnis fashion? Nah, Sobat-Sobat Tama yang sekarang sedang melihat Zoom, pasti udah penasaran nih ya, gimana sih caranya memulai bisnis fashion itu? Atau pasti udah punya keinginan nih, gimana sih? Aku pengen nih bikin bisnis fashion, tapi nggak tahu gimana cara memulainya. Nah, minggu kemarin, kita sempat ya bikin survei singkat di Instagram. Apa aja sih kendala teman-teman biasanya dalam ketika teman-teman ingin memulai bisnis fashion? Dan ternyata jawabannya rata-rata sama. Antara nggak punya modal atau bingung gimana caranya, bikin timnya kayak gimana. Terus gimana sih, soalnya aku nggak punya bisnis fashion, nggak punya pengalaman di bisnis, nggak punya pengalaman di fashion, dan sebagainya. Tapi rata-rata seperti itu jawabannya. Nah, di Tama Talks hari ini kita akan menjawab kegundahan teman-teman semua. Oke? Dan aku juga mau info kalau kita juga akan bagi-bagi voucher giveaway selama acara. Oke, bisa ditampilkan. Dan hadiahnya adalah voucher giveaway dengan total senilai 2 juta rupiah. Oke, dan di dalamnya ada hadiah utama, yaitu voucher menginap di Tama Butik Hotel selama 2 hari 1 malam. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapetin hadiah giveaway ini, teman-teman bisa ikutin terus acara kita dari awal sampai akhir. Dan teman-teman, untuk acara ini kita menyediakan e-certificate ya. Nanti di akhir acara kami akan membagikan link survei di mana teman-teman harus mengisi ya link survei itu kalau teman-teman ingin mendapatkan e-certificate. Jadi teman-teman harus pantengin terus acara ini dari awal sampai akhir. Oke? Dan sekarang kita akan mengundang narasumber kita, dan narasumber kita ini spesial ya karena ada dua, ada dari akademisi dan dari praktisi. Oke, kita langsung sambut saja. Oke, di samping saya ini sudah ada Ibu Grace. Beliau adalah seorang dosen dari jurusan Fashion Design Universitas Maranatha Bandung ya. Oh ya, nama lengkapnya Bu Grace Sahersian ya teman-teman. Oke, nanti Bu Grace ini akan sharing mengenai bisnis fashion dari sisi akademisi. Dan di sini ada Bu Riri Rengganis. Halo semua. Iya. Beliau adalah seorang fashion designer, memiliki brand bernama Indische dan Rengganis. Dan saat ini juga menjabat sebagai Vice Executive Chairman dari Indonesian Fashion Chamber. Dan Bu Riri nanti akan sharing mengenai bagaimana cara memulai bisnis dari pandangan seorang praktisi. Oke, nah kita mau tanya-tanya dulu ya kedua narasumber ini. Gimana ibu-ibu untuk kesibukannya? Untuk kesibukannya sekarang, mungkin sekarang lagi ada event apa nih, lagi sibuk apa, ngapain aja, boleh dari Bu Grace dulu mungkin? Boleh, oke. Aku sebagai dosen pastinya jadinya ya mengajar, ya memenuhi kewajiban untuk mengajar. Kemudian kita juga ada membimbing beberapa siswa untuk nanti ikut pagelaran di sana atau fashion show, ya jadi seputaran mengajar lah fokusnya. Mengajar. Kalau mata kuliahnya apa Bu yang diajarkan? Oke, kalau mata kuliahnya ini aku ngajarin studio fashion. Studio fashion. Jadi di situ aku mengajarkan dari mulai pembuatan konsep sampai nanti produk akhir dan juga branding. Kemudian satu lagi pastinya fashion management. Studio fashion dan fashion management. Oke. Oke, kalau Bu Riri gimana Bu kesibukannya? Ya, kesibukannya sih lagi menyiapkan koleksi baru. Nanti akan keluar insya Allah nanti Desember. Yang kebetulan bertepatan dengan acara perdana dari IFC yang nanti surprise deh. Judulnya Spotlight. Jadi saya juga sibuk sebagai panitia juga, seperti biasalah karena saya di IFC itu cukup aktif, jadi sibuknya lebih banyak ke situ sebetulnya daripada ke urusan brand saya sendiri. Teman-teman, IFC itu apa? oh ya, itu Indonesian Fashion Chamber. Ya, karena adalah asosiasi fashion terdiri dari hampir 300 member
desainer fashion yang tersebar di 12 kota di Indonesia gitu. Jadi ya kami bersatu untuk membangun industri fashion bersama-sama dengan cara macam-macam ya, dari bikin-bikin event sama kegiatan edukasi dan sebagainya. Yang sekarang lagi sibuk banget ya karena banyak event. Menjelang akhir tahun ini banyak banget acara, jadi sibuknya ya ke situ semua. Semangat terus, Bu Riri. Oke, sebelum kita masuk ke main discussion, kita mau bagi-bagi giveaway ya, seperti yang tadi sudah dijanjikan. Oke? Oke, untuk giveaway yang pertama adalah screenshot dan upload ya. Jadi syaratnya teman-teman follow dulu IG-nya Tama MST, kemudian teman-teman screenshot dan juga upload ya di IG, di feed boleh, mau di Instagram Story boleh. Nah, nanti akan kita umumkan pemenangnya beberapa hari ke depan ya. Oke? Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai strategi dan langkah-langkah untuk memulai bisnis fashion, kita perlu menilik dulu ya, gimana sih peluang bisnis fashion itu sendiri khususnya di Indonesia. Apakah memang banyak peminatnya, ataukah memang menguntungkan, dan lain-lain. Nah, ada info dari Kementerian Perindustrian bulan Juli tahun 2022, katanya kontribusi industri tekstil dan produk tekstil saat ini itu meningkat menjadi 70% dari targetnya 60-80%. Berarti sudah di antara ya, sudah bagus gitu. Oke, kemudian ada info juga dari data Indonesia, katanya produk domestik bruto industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal 2 tahun 2022 itu meningkat sebesar 13,74% dibandingkan tahun 2021. Oke, jadi secara statistik katanya memang terjadi peningkatan ya di industri fashion dan tekstil. Nah, untuk Bu Grace dan Bu Riri, apakah memang merasakan bahwa demand konsumen terhadap produk fashion itu memang meningkat? Dan sebenarnya apakah seberapa menguntungkan sih peluang bisnis fashion di Indonesia saat ini? Nah, boleh mungkin dari Bu Grace. Oh, Bu Riri dulu. Oke. Kalau soal angka-angka tadi ya, itu sih urusannya pemerintah lah ya, yang punya data gitu. Cuman kalau saya sendiri sebagai pelaku itu terasa banget secara kasat mata gitu. Setiap hari itu rasanya ada aja brand baru bermunculan gitu ya. Kalau kita lihat di sosial media, di iklan-iklan dan sebagainya gitu. Melihat ke toko juga kalau mall gitu kayaknya bermunculan aja gitu yang baru-baru. Hampir setiap hari gitu. Tapi, apakah itu bisa jadi penanda bahwa demand-nya naik? Saya nggak tahu juga gitu kan, kita nggak kenapa yang mau baru banyak tapi berguguran juga banyak. Ya, jadi yang masuk ke industri fashion itu mungkin karena pandemi ya. Jadi misalnya nih dari ya dahulu dia bingung mau kayaknya pilihannya cuma dua deh, kuliner atau fashion gitu ya kebanyakan gitu. Jadi ya makanya banyak sekali yang tiba-tiba masuk ke fashion gitu. Tapi kita bisa menilai nanti nih jangka panjangnya yang mana yang survive, mana yang enggak gitu. Tapi kalau dari segi pertumbuhan demand, saya merasa memang ada kecintaan masyarakat lokal kita terhadap produk lokal itu memang meningkat. Jadi kerasa banget apa ya, campaign untuk cinta produk dalam negeri dan sebagainya itu lumayan kuat gitu. Jadi udah pasti sih demand itu meningkat dibandingkan dengan sebelumnya yang mungkin orang-orang masih suka sama brand luar gitu ya. Itu sih menurut saya. Wah iya, event fashion semenjak pandemi dianggap berakhir nih ya, itu bermunculan kayaknya tiap minggu ada aja show di mana-mana, sibuk semua. Desainer juga nih ditarik ikut show di sini, ikut show di sini. Itu kerasa banget. Teman-teman tuh semua pada bingung milih mau ikut event yang mana. Terus dia IO juga excited, sponsor-sponsor juga excited loh. Memang lagi ini hype-nya lagi naik pandemi. Mungkin ngerasa juga nggak sih ada teman minatnya student ke bisnis fashion atau fashionnya sendiri?
Mau menyambung sedikit dulu nih dari Mbak Riri gitu ya. Jadi dengan kemunculan kita semua lebih dekat dengan teknologi kan, dengan pandemi ini, sosial media dan lain sebagainya, bermunculan juga e-commerce gitu. Bahkan Instagram aja sekarang kita udah bisa jualan ya Mbak ya, di Instagram. Nah itu indikasi ya yang utama bahwa peningkatan ini ya memang ada gitu. Jadi semakin mudah diakses gitu kan oleh masyarakat gitu. Orang mau belanja hanya tinggal buka HP dan lain sebagainya ya kan, pembayaran, dan rata-rata pinternya adalah kalau pakai aplikasi dari handphone ada diskon khusus bla bla bla, gratis ongkir, maksudnya banyak sekali gitu. Kemudian yaitu bermunculan brand-brand baru termasuk dari para si studentsnya sendiri gitu. Jadi sekarang semakin anak-anak sekarang tuh udah semakin aware gitu ya sama si industri fashion nih, dan ngerasa berpotensi banget gitu untuk mereka terjun ke dalam si industri fashion. Oleh sebab itu, makanya kampus-kampus fashion sekarang juga banyak bermunculan, dan juga mungkin banyak diikutsertakan ya, Mbak Riri ya, gitu ya, oleh pihak industri, khususnya misalnya dalam fashion show, itu pasti selalu ada slot untuk kampus gitu ya. Nah, itu menurutku itu opportunity yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi itu bisa menumbuhkan juga gitu kan minat dan kepercayaan diri, khususnya nih para calon-calon fashion designer gitu. Dan kalau dilihat memang rata-rata anak yang masuk ke jurusan fashion design itu memang mereka udah spesifik sih, tahu mereka mau jadi apa nanti, apakah fashion designer, fashion stylist kah, atau membuka bisnis di fashion, apapun itu gitu. Jadi ya indikasinya memang secara angka kita nggak bisa bilang, tapi secara geliatnya itu ya kerasa banget. Memang kalau secara statistik mungkin susah ya buat dilihat, tapi terasanya memang meningkat ya kalau gitu. Oke, satu pertanyaan terjawab ya guys. Oke. Sebelum kita masuk ke main discussion, sekarang kita mau kembali lagi ya ke giveaway. Pertanyaan yang pertama, silakan. Nah, oke, yang sudah muncul, kan nama lengkap kedua narasumber hari ini. Oke, yang bisa jawab langsung aja chat di kolom komentar. Gampang banget nih pertanyaannya. Ayo, harus pada bisa. Oke. Ya, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semua, sekarang kita akan mendengarkan sharing ya dari Bu Grace, dosen dari jurusan Fashion Design Universitas Maranatha. Oke, silahkan Bu Grace. Oke, materinya. Oke, ya. Ya, sekali lagi selamat siang buat teman-teman semua yang Sudah hadir di hari Senin ya ini ya. Rasanya kayak weekend ya. Ini hari Senin, jadi dimana sebenarnya lagi sibuk-sibuknya nih kayaknya di awal minggu, tapi terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan ini. Terima kasih juga buat Tama, khususnya Bu Lucy udah invite saya Maranatha untuk menjadi pembicara hari ini. Oke, di sini saya akan menjabarkan secara singkat aja mengenai starting your own fashion brand gitu. Karena kalau dijabarkan akan sangat panjang, tapi di sini saya akan mengangkat perspektif dari akademis. Oke, next slide. Baik, ini adalah outline yang akan saya bahas pada siang hari ini. Pertama itu reality check. Jadi di sini saya akan memaparkan poin-poin realita yang terjadi gitu dalam industri fashion saat ini. Kemudian fashion value chain, lalu step by step. Nah, ini yang ditunggu nih ya, how to start a fashion brand. Lalu ada juga business plan, gimana caranya kita bikin business plan dan juga business model canvas. Ini yang akan jadi poin utama pembahasan siang hari ini. Kemudian ini juga yang sangat penting, saya sempat lihat juga dari polling di Instagramnya Tama ya, how to define your customers. Jadi gimana sih caranya nge-grab target atau menentukan target market yang tepat. Lalu terakhir nanti akan saya simpulkan. Oke, next. Ya, kita masuk ke reality check.
Di sini poin pertama adalah fashion is a very capital intensive business. Jadi it will take more money than you think gitu. Mungkin ini saya secara apa ya, tidak memposisikan diri sebagai akademisi untuk menyurutkan gitu ya niat para teman-teman di sini untuk memulai usaha, tapi saya akan membuka ini dengan realitanya nanti. Nah, nanti realita yang memang terjadinya ini akan dikupas tuntas pastinya oleh Mbak Riri ya. Kamu ya Mbak, sebagai praktisi. Tapi ini kurang lebih gambarannya dulu gitu. Jadi kita juga harus aware menurut saya tentang ini, gitu ya. Kemudian apa ya? Jadi it will take more money than you think. Tanpa modal tentunya akan sulit, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Jadi nanti akan dibahas juga oleh Mbak Riri, saya langsung lempar ya. Mainannya kalau modal udah langsung sama posisi aja, ya. Jadi gimana sih caranya menyiasati? Bukan berarti apa ya, kalian menyerah duluan di awal karena ngerasa nggak punya modal. Banyak gitu cara-cara yang bisa memicu kreativitas untuk mencari sumber pendanaan. Nah, itu mungkin ya nanti bisa dikupas tuntas oleh Mbak Riri. Kemudian yang kedua adalah more than just design gitu. Jadi di sini saya menangkap bahwa bisnis fashion ini tuh bukan hanya sekedar mendesainnya aja gitu, tapi lebih yang utama adalah si entrepreneur-nya ya. Jadi kewirausahaannya. Baru kita masuk ke desainnya. Jadi ini adalah dua hal yang apa ya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, pastinya saling melengkapi. Tapi masa nggak ada? Ini mah ada. Pencet itunya, tekan. Bisnis fashion itu adalah produk yang bagus ya. Tapi kalian punya produk, berarti oke, kalian udah bisa memulai nih bisnis fashion. Tapi kalian juga perlu mempersenjatai diri kalian, atau dalam bentuk tim juga bisa banget, itu dengan si kewirausahaan. Lalu, it could take you aja. Saya lempar ya, jadi lempar nanti kembali ini. Hasil ngobrol kita tadi. Hasil ngobrol kita tadi nih gitu, bahwa realitanya memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tidak hanya dalam semalam kamu langsung sukses pastinya gitu ya. Dan tidak, kita bahas juga Mbak Riri, tidak selalu glamorous gitu ya. Si bisnis fashion ini tidak selalu glamorous, tapi banyak sekali yang perlu dipersiapkan di belakangnya, dan semuanya itu pastinya membutuhkan proses trial dan error, dan pastinya lanjut ke poin selanjutnya, self discipline. Nah, di sini teman-teman juga harus sadar betul bahwa kita harus memiliki kedisiplinan nih gitu ya. Butuh konsistensi, kedisiplinan untuk membangun sebuah usaha pastinya. Jadi di situ kita butuh motivasi, integrity, fokus yang jelas gitu supaya kita bisa terus bertahan ya. Saya ngomongnya bertahan dulu baru berlanjut nih gitu. Yang terakhir pastinya always keep going. Jadi kita tidak akan bisa siap 100% tentunya. Jadi jangan juga jadinya berkecil hati ya, tapi di sini kan banyak sekali sebenarnya proses yang terjadi dalam perjalanannya ya. Mungkin nanti teman-teman rasakan ketika sudah nyemplung, ketika sudah masuk ke si bisnis. Ya, jadi jangan berkecil hati dulu. Di sini kita akan kupas tuntas dari dua perspektif yang semoga bisa menjadi bekal gitu ya buat teman-teman untuk memulai si bisnis fashion ini. Oke, next. Ini kita masuk ke value chain. Jadi untuk gambaran juga teman-teman di sini bisa lihat value chain itu apa sih? Ini adalah rantai nilai. Jadi konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan mulai dari proses perancangan, kemudian proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Nah, ini jadi adalah si rangkaian atau rantai tahapannya seperti ini. Dan dibagi di dua, primary activities, yaitu aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Lalu aktivitas ini juga inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Itu primary activities-nya. Sementara support activities-nya ini adalah aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan pada primary activities. Contohnya apa? Misalnya
purchasing, human resource management, technological development, dan infrastruktur. Ini kurang lebih gambaran-gambarannya. Oke, next. Ya, di sini step by step, ya, step by step. How to start a fashion business ini adalah rangkuman yang saya buat. Jadi yang pertama adalah identify a need in the market. Jadi identify your why and the need in the market. Gimana maksudnya? Kalian cari dulu di dalam diri kalian ya. Kalian mau bikin apa sih gitu? Apa motivasi kalian untuk membuat produk ini? Apakah untuk menjawab kebutuhan pasar? Apakah untuk memberikan alternatif atau inovasi gitu? Nah, itu berbeda-beda. Jadi teman-teman pastikan mengidentifikasi apa sih yang pengen teman-teman buat gitu, yang akan teman-teman tawarkan kepada pasar gitu. Cari tahu contohnya, misalnya ada sekelompok orang yang misalnya dia ini memiliki apa ya, insecurity gitu ya, insecurity dari bentuk tubuhnya sehingga dia tidak percaya diri, atau dia merasa di pasar ini belum banyak produk yang menawarkan koleksi busana yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Nah, misalnya itu bisa menjadi peluang ya, peluang yang teman-teman capture untuk nanti teman-teman bisa meng-create misalnya produk khusus size yang besar, big size gitu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu apa ya, solusi atau alternatif lah, alternatif untuk mereka-mereka pasar yang membutuhkan produk dengan big size itu misalnya. Ya, jadi di sini teman-teman juga ketika teman-teman sudah mengetahui ya, mengidentifikasi apa yang ingin teman-teman bawa ke market, itu bisa di gap gitu ya, bisa menjawab si kebutuhan yang belum mungkin, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah develop a business plan. Ya, seperti standarnya kita berbisnis, kita harus membuat business plan. Nanti lanjutannya ada setelah slide ini, saya akan memperlihatkan kurang lebih ada perbedaan dari business plan dan juga business model canvas. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian poin selanjutnya adalah identify your target audience. Di sini riset dan tentukan siapa target market yang teman-teman tuju. Gitu. Ini juga nanti kita akan pembahasan lebih detail di belakang. Kemudian setelah itu start designing, membuat desain. Nah, membuat desain ini biasanya kalau anak sekolah desain pastinya ya keunggulannya, kelebihannya adalah kamu membuat desain itu berdasarkan riset. Ya, riset konsep. Jadi dari situ kita menentukan target market, membuat mood board, dan membuat desain, kemudian simple, produksi, sampai akhirnya branding. Nah, rangkaiannya seperti itu kurang lebih. Jadi mulai desain, kalau teman-teman bisa lebih baik itu, yaitu risetlah dulu ya, konsep apa yang mau diangkat. Kemudian selanjutnya adalah find a clothing pattern atau konveksi gitu. Jadi di sini observasi dulu gitu si konveksinya, siapa spesialisasi penjahitnya seperti apa, jangan sampai salah pilih. Kemudian pastikan bisa produksi berapa banyak, berapa lama, kemudian bikin sampel, cek juga jahitannya. Jadi prosesnya sampai akhirnya jadi produk yang siap jual itu juga pastinya membutuhkan proses di belakangnya yang adalah itu bikin sampel ya. Kemudian selanjutnya adalah choose a brand name, logo, and market profile. Di sini teman-teman mungkin ini biasanya tahapan awal yang muncul ketika teman-teman ingin memulai bisnis gitu ya, khususnya dengan background desainer nih. Biasanya aduh brandnya namanya apa ya, yang lucu apa ya gitu ya. Nah biasanya fokusnya ke situ dulu gitu, logonya gimana ya, lebih ke si visualnya dulu gitu. Nah ini memang perlu gitu, tapi jangan sampai salah fokus jadinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah choose a price point for your items. Untuk menentukan price positioning, di sini kita bisa riset brand ya. Jadi teman-teman juga melakukan sebelum melakukan bisnis ini, kalian bisa
cek ombak dulu ibaratnya gitu ya. Kita bisa riset dulu nih, kira-kira brand-brand apa aja yang bisa disejajarkan dengan brand kita. Ya, di situ kita anggap mereka sebagai kompetitornya. Nah, gitu. Kita pilih siapa nih kompetitornya, kemudian jadi kita tahu gitu, kita berkompetisi dengan siapa, apa produknya, kemudian kualitasnya seperti apa, harganya apa. Teman-teman cek dulu gitu, sehingga saat nanti teman-teman menentukan harga untuk harga jual, tentunya pastinya dengan standar ya HPP bla bla bla, tapi teman-teman juga bisa melihat gitu produk-produk serupa ini yang teman-teman punya ini kira-kira di pasaran nih dijual dengan harga berapa ya, yaitu salah satunya dengan si set price positioning dengan kompetitor. Kurang lebih seperti itu. Lalu begin the marketing process. Nah, ini marketing, kita ada segmenting, targeting, positioning, kemudian kalau untuk digital marketing sekarang search engine optimization itu juga penting, kemudian dengan adanya sosmed, kemudian ya pokoknya digital media presence itu sangat-sangat penting sih untuk si marketing proses saat ini. Yang selanjutnya adalah set realistic sales, distribution goals, kemudian start a soft launch, and then look for more investment and partnership. Jadi setelah ini berjalan, trial error, mungkin awalnya dengan modal sendiri, tapi pada akhirnya nanti setelah ini berjalan, mungkin teman-teman bisa bisa mendapatkan investor mungkin ya untuk membantu support bisnis teman-teman itu sangat-sangat baik ya atau partnership. Kurang lebih seperti itu untuk step by step-nya. Kita lanjut lagi dulu. Semoga belum ngantuk. Semangat ya siang-siang habis makan siang nih biasanya agak-agak nih. Nah, kita masuk ke business plan dan business model canvas. Ya. Business plan itu apa sih? Ya, teman-teman mungkin sudah banyak juga yang tahu. Jadi berisi misi, ya, misi bisnis kalian. Jadi visi, tujuan, aspirasi, pasar, proposisi nilai dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita membutuhkan business plan? Nah, yang pertama itu pastinya sebagai panduan arah bisnis. Kemudian acuan pembuat keputusan, lalu sebagai acuan penyusunan strategis dan evaluasi bisnis, mengarahkan tujuan dan prioritas bisnis, sarana komunikasi bisnis dengan pihak ketiga, dan dokumen penunjang pendanaan. Nah, poin-poin ini ya. Jadi, kenapa kita membuat business plan? Business itu biasanya lebih untuk pihak eksternal. Ya, jadi ini nih kita bisa punya di saat kita mau pitching gitu ya sama investor. Nah, nih bisnis plan-nya seperti ini. Gitu. Jadi itu yang kita kasih ke pihak eksternal supaya mereka dapat memahami gitu ya. Kurang lebih seperti apa sih bisnis kita ini gitu ya. Lalu di sini bisnis plan itu biasanya terdiri dari itu poin-poin ya. Ringkasan eksekutif, kemudian bisnis profile, produk dan layanan, kemudian analisis pasar dan kompetitor, strategi pemasaran sama financial ya, perancangan dia ada anggaran, rencana modal, profit dan lain sebagainya. Jadi untuk business plan kurang lebih seperti ini. Next. Ya, selanjutnya adalah business model canvas. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan cek kurang lebih penerapannya seperti apa. Karena business model canvas ini adalah kerangka kerja gitu untuk mendefinisikan kayak model bisnis start dan bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian apalagi yang baru akan memulai bisnis fashion gitu ya. Jadi akan susun sebelumnya menjelaskan nilai, kemudian juga memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih maksimal pastinya. Kemudian fungsinya nanti teman-teman bisa baca sendiri, boleh next. Ya, ini fungsinya terjemahan konsep, ide gagasan, dan lain sebagainya. Kemudian rencana bisnis terfokus, lalu alat diskusi dengan mitra bisnis, lalu panduan juga untuk mengeksekusi bisnis. Next. Nah, elemennya itu apa aja? Teman-teman bisa lihat. Untuk
Bisnis model Canvas itu terdiri dari 9 blok aktivitas bisnis. Yang pertama adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Jadi di sini digunakan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lainnya. Kemudian yang kedua adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi di sini kita membawa target bisnis kita itu siapa. Lalu ini adalah saluran. Nah, ini media atau sarana digunakan untuk menyampaikan produk kita. Mungkin teman-teman di sini masih kebayang, kita akan lihat terapannya nanti di customer relationship, ada key activities, key resources, key partnership, revenue streams atau sumber pendapatan, dan cost structures. Boleh next slide? Nah, di sini kita bisa, semoga kebaca. Ini contoh aja sih, contoh penerapan. Jadi template-nya memang sudah ada seperti ini. Ya, jadi tipsnya untuk membuat bisnis model Canvas adalah ya pelajari kompetitor, sesuaikan dengan urutan elemen yang ada. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada angka ya 1, 2, 3 sampai dengan 9 sesuai dengan blok yang tadi di awal. Nah, gimana caranya untuk mengisi template ini? Yaitu sesuai dengan si urutan angkanya. Jadi biasanya awalnya itu kita mengisi bagian si value propositions. Di sini teman-teman kita bisa baca. Teman-teman ini mau menjual apa sih? Apa yang mau teman-teman tawarkan? Apa keunggulan produk yang teman-teman tawarkan ke pasar? Ya. Di sini oke, produk fashion. Dia mengangkat isunya atau value-nya itu body positivity. Adjustable fashion. Ukur all size bisa dipakai oleh orang dengan berukuran tubuh S sampai dengan XL. Kemudian miliki style siluet. Nah, di bagian value propositions ini teman-teman jabarkanlah ya detail produk yang ingin teman-teman buat gitu. Kemudian apakah ini termasuk ready to wear fashion, itemsnya apa aja. Lalu lanjut ke blok nomor 2, di sini customer segments. Di sini teman-teman menentukan target marketnya, laki, perempuan, usianya, range-nya, kemudian hobi and interest-nya seperti apa, fashion style-nya seperti apa, tinggalnya di mana, income-nya berapa. Jadi di sini teman-teman menentukan segmentasi market gitu untuk produk di blok 1 pastinya. Jadi jangan sampai jadinya nggak matching atau nggak inline gitu. Ya. Oke, kemudian masuk ke customer relationship. Ini bisa teman-teman baca, bisa di-capture aja mungkin. Kemudian masuk ke channel. Channel ini medianya apa? Sosmed, jualannya di website, marketplace, endorsement. 5, activities-nya di sini. Apa yang akan teman-teman lakukan di ini, riset produk, digital marketing, kemudian key resources di blok nomor 6, jadi sumber dayanya ada apa aja, physical itu material bahan baku, sumber daya manusianya itu ada penjahit, stylist, tim desain, developer website, ya jadi kalian jabarkan gitu, sedetail mungkin. Ya, kemudian key partners, bisa dibaca, cost structure, di sini biayanya, biaya untuk riset produk, bahan baku, operasional, gaji pegawai, dan lain sebagainya, sampai akhirnya adalah revenue streams, atau sumber pendapatannya itu dari mana? Pastinya penjualan aset sale kalian, ya adalah produknya. Oke, next. Ya, ini tipsnya juga bisa dibaca, tadi sudah saya sebutkan beberapa, intinya, pelajari kompetitor, kemudian sesuaikan dengan urutan elemen yang ada, dan harus fokus pada kondisi saat ini. Gitu. Apa yang sedang terjadi, fenomena apa yang sedang terjadi saat ini, supaya itu ada yang beli, intinya itu. Dan ada yang beli. Karena balik lagi kita ingin semua produk itu laku terjual di pasar. Oke. Ya, bisa mencari banyak ya gitu. Apa sih? Nah, ini dibagi ke dalam 3 kelompok, demografik, geografik, psychographic. Ini yang teman-teman jabaran. Ya, jabarkan. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kenapa ya kok nggak berhasil ya gitu? Kok nggak ya?
Nah, jadi jabarkan sedetail mungkin, ini poin-poinnya bisa teman-teman baca sendiri. Lalu saran saya sih kita bisa trial and error dulu, dalam arti kalau mahasiswa saya biasanya saat mereka mau membuat si produk, mereka disuruh membuat kuesioner gitu, simpelnya seperti itu. Jadi biar pasar tahu gitu, kira-kira brand kita nih udah sesuai nggak sih dengan si produk kita ini sudah sesuai nggak sih dengan si target market yang kita tuju. Tuh, ya, nanti hasil dari survei atau kuesioner itu bisa kita jadikan evaluasi itu untuk semakin apa ya, semakin membentuk lagi si customer-nya nih ya, si target market-nya supaya lebih tepat sasaran. Oke. Oke. Semoga tidak terburu-buru ya karena waktu. Nanti kita banyak diskusi. Jadi intinya teman-teman ya, silakan dicatat dulu tadi poin-poinnya, untuk pertanyaannya ditampung. Sampingnya mungkin ada slide. Nah, ini poin aja. Jadi elemen, balik lagi, kesimpulan elemen membangun sebuah brand itu apa aja sih? Poin 1, brand. Kenapa kalian memulai dari apa, visual identity-nya, kemudian juga penting unique selling point, ini apa yang ingin teman-teman tawarkan, kemudian point of view. Jadi teman-teman tahu apakah ya isu-isu apa di mana teman-teman menjadikan itu sebagai karakter dari brand teman-teman sendiri. Lalu tadi poin ke-6, brand positioning. Apakah ini high price, low price, apakah masuk ke kultur, ke fast fashion, dan lain sebagainya. Target customer, yang tadi sudah dijabarkan, dan tone of voice. Tone of voice. Kurang lebih itu dulu mungkin dari saya. Oke, terima kasih kepada Bu Grace ya untuk pemaparan yang sangat lengkap dan detail. Ya teman-teman, buat sobat Tama nih yang mau belajar lebih dalam, mungkin bisa daftar ya jadi fashion student-nya Universitas Maranatha nih. Betul. Karena bisa banget ya. Satu semester dijadiin 15 menit susah ya. Susah memang. Ya, jadi Boleh banget nih, direkomendasiin daftar jadi fashion student-nya Universitas Maranatha. Oke, kalau tadi kita udah lihat pemaparan materi dari Bu Grace, tadi ya, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Bu Riri mulai visi praktisi. Oke, boleh silahkan Bu Riri. Ya, halo semuanya, saya akan menyampaikan sedikit aja masukan tentang bagaimana menyiapkan sebuah bisnis fashion itu dari segi praktisi ya. Kalau yang tadi berapa halaman ya? Ya banyak lah. Yang tadi kayaknya lumayan panjang gitu. Kalau saya sih pengennya lebih banyak ngobrolnya gitu. Makanya slide presentation saya cuma 1 halaman. Malam ini kayaknya bisa ngobrol 5 jam. Jadi sebetulnya nih ya, teori itu memang diperlukan dan fashion yang sudah ada sekarang itu memang sudah, tapi memang harus di dunia ini aktif tuh. Sebenarnya memang mau punya sendiri tuh murni hanya berbisnis gitu. Makanya banyak sekali bermunculan orang-orang yang mau berbisnis di bidang fashion tapi dia tidak sekolah. Nah sekarang pertanyaannya adalah penting nggak sih sekolah itu gitu kan? Nah jadi sebenarnya gini, saya nggak pernah bilang bahwa oh kalau mau bisnis fashion tuh harus sekolah. Tuh yang tidak sekolah nggak akan sukses di bisnis fashion. Karena kenyataannya memang tergantung orangnya ya, kembali lagi gitu. Jadi kita tuh perlu tahu kalau misalnya tertarik ingin bisnis fashion, poin pertama adalah perlu sekolah nggak ya, gitu kan intinya. Nah, kita cuman perlu memilah kembali nih, kita tuh kelemahan kelebihannya tuh di mana sebetulnya sebagai orang gitu ya. Karena untuk
berusaha, untuk berbisnis, itu mau bidang apapun juga tuh sebenarnya yang paling penting itu kesiap mental. Bukan ilmunya. Do you have what it takes to be business? Karena kadang-kadang mungkin pun kalau mental nggak siap untuk berbisnis sendiri ya gagal gitu. Perusahaan besar misalnya, ini tuh lebih fulfilling buat kita gitu kan, karena tidak semua orang diciptakan untuk menjadi pengusaha, meskipun dia pinter banget gitu, bisa jadi dia akan lebih thrive ya, lebih tumbuh secara pribadi, secara finansial dan sebagainya kalau dia tuh kerja ke orang gitu. Jadi tidak semua orang dilahirkan untuk jadi pengusaha, itu yang paling penting pertama. Tapi kalau mau kita bercermin kembali, misalnya udah ada keinginan nih untuk berbisnis, terus tarik sama fashion, atau ada bakat di situ gitu ya. Kita harus bertanya pada diri sendiri nih. Kita kenali diri sendiri, kekuatan dan kelemahan kita di mana. Karena business basics itu kan mau bidang apapun itu ada yang namanya product development, marketing, finance, sama manajemennya. Nah, kita tuh nggak bisa melakukan semua itu sendiri dalam jangka panjangnya gitu ya. Dalam jangka panjang lama. Jadi kalau kita memulai aja dulu, gitu, kita belum punya basic itu, ada dulu nih kalau enggak. Balik lagi ke modal nih. Modalnya tebal. Berarti kan semua harus dikerjain sendiri nih. Sisi lemahnya diisi dengan partner. Tapi kita punya keilmuannya, di anak yang baru lulus dari sekolah fashion nih, ilmunya mah jago banget gitu ya, dia bisa mendesain, dia ngerti teori itu semua, tapi nggak punya uang. Ya udah, dia berpartner lah dengan orang yang punya uang gitu. Jadi carilah investor misalnya gitu. Tapi kalau kita punya modal cukup besar nih, tapi kita nggak sekolah misalnya gitu, kan banyak juga tuh ya orang yang misalnya udah punya tabungan gede, dia tuh udah kerja di perusahaan bidang apalah gitu, nggak nyambung gitu, terus tiba-tiba dia punya passion baru gitu, ini pengen deh gitu masuk ke fashion, duit ada nih, tapi mulai dari mana? Ya udah, hire lah orang-orang gitu, yang ahli pada bidangnya, terutama yang ahli di fashion. Jadi disitulah perannya ilmu fashion itu tersendiri, mau dia itu sebagai pegawai ataupun sebagai owner ya. Nah, itu kenali diri sendiri dulu. Jadi kita juga harus tahu kalau misalnya kita udah mau mulai bisnis, kita sendiri itu kuatnya di mana, di sisi kreatifnya ya udah kita fokus ke desain, atau kita sisi bisnisnya lebih tertarik ke situ, ya carilah orang yang fokus ke kreatifnya gitu. Nah, semua tuh nggak bisa dikerjain sendiri. Nah, terus bertanyalah pada diri sendiri, kenapa tertarik dengan fashion? Kita tuh ya macam-macam ya orangnya ya. Ada yang punya idealisme menciptakan lapangan pekerjaan. Karena dia tuh emang jiwanya itu ingin berbagi. Dia ingin pengusaha, ingin makan besar gitu. Bisa berbagi rezeki. Ada lagi yang ingin masuk ke fashion karena sendiri gitu. Jadi dia mementingkan kreativitas, dia nggak peduli jualan apa enggak gitu ya. Yang kayak gini-gini nih biasanya jadi dia terus tapi nggak ngerti itu terjualnya gimana. Nah, terus ada lagi yang ingin fashion karena dunia motornya, ingin terkenal gitu, jadi terkenal gitu. Nah, itu juga intinya tuh semua depan dari kita tuh harus ketahui dari awal, karena itu akan membentuk bisnis model kita. Karena setiap cita-cita ini tuh beda bisnis modelnya. Misalnya yang pertama ingin jadi pengusaha, ya dia mengutamakan membuat produk yang gampang dijual, mass production segala macam. Yang kedua, ya dia akan membuat produk yang sangat unik, yang kreatif, mungkin mahal sekali dan sebagainya. Itu beda lagi kan cara berbisnis. Terus yang inggamor ya udah dia mengutamakan dia bergaul dan selebritis dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu cara kita berbisnis dari awal itu udah harus sadar nih tujuan kita tuh masuk fashion apa gitu. Nah, kemudian ada masalah komitmen. Komitmen itu ya ada dukungan dari keluarga, ada support system,
kenali kawan, siapa lawan gitu ya, siapa yang misalnya bisa membantu kita memasarkan barang kita, karena saya dengan dibantu sama teman-teman duluan yang jadi customer nih, ini ya, mempromosi ya, jadi lebih orang lain. Ada juga lawan yang kerjanya menjatuhkan kita gitu ya, yang selalu nanya, Sil, bisnisnya nggak maju-maju aja, gini-gini. Nah, yang kayak gitu tuh juga kita harus tahu, kita stay away dari yang orang-orang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita butuh semangat gitu untuk maju terus gitu. Nah, terus prioritas dalam hidup itu time management, multitasking, ngurus anak lah, atau kita punya side job lain dan semuanya itu harus dipikirkan dari awal. Kita bisa manage-nya enggak gitu, karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Dan terakhir, kalau misalnya semua ini menakutkan, start dulu dengan freelance. Jadi nggak usah buru-buru kita itu mulai berbisnis langsung, tapi kita bisa mulai dengan freelance, start small, karena freelance itu identik dengan kebebasan, ya freelance is freedom. Tapi entrepreneurship kalau sudah mulai cemplung itu udah komitmennya tuh harus 24/7 ya, komitmennya. Terakhir harus siap rugi, siap gagal, jangan juga brand yang launching bang, karena pedean langsung tahun berikutnya tuh sih banyak banget gitu ya hal itu gitu. Nah, itu jaga itu mental kita itu tidak suksesan awal tapi juga tidak terlena dengan kegagalan awal juga, keep going, konsisten, slowly but surely aja gitu. Ya udah, selebihnya yang di sebelah kanan itu adalah persiapan skill yang sebetulnya sama dengan yang udah dibahas tadi semua. Ada skill yang dibutuhkan dalam bisnis fashion, ada skill juga yang dibutuhkan di bisnis secara umum. Itu bisa dibaca ya di situ. Nah, ini palingan share ya, nanti dibagi ya ke orang-orang. Jadi itu masalah teknis lah ya gitu yang dibutuhkan di situ. Tapi lagi-lagi kalau kita itu punya pengalaman atau tidak, itu yang menentukan langkah kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita tidak punya pengalaman, ya kerja dulu ke orang, pemagang atau freelance, atau dagang dulu biar ngerti dulu gitu loh dunia fashion itu seperti apa gitu. Dengan mengambil barang dari desainer lain gitu. Kalau ada pengalaman, ya kekurangan aja yang diisi dengan kursus karena itu kembali. Nah, yang terakhir ke persiapan modal. Kalau persiapan modal itu tidak ada standar ya di sini karena semua tergantung pada kondisi masing-masing orang dan targetnya apa. Itu pasti berbeda-beda. Kalau saya ditanya nih, jadi butuh modal berapa sih buat mulai bisnis gitu ya? Sebenarnya 20 juta juga cukup. Cuman buat beli beli kain pertama, bawa ke tukang jahit, dibikin samples, terus pajang, tiba-tiba kita punya bisnis fashion gitu. Tapi kalau misalnya ya itu kan yang dikerjain sendiri semua, jadi irit ya, kita bisa posting sendiri, foto sendiri, jualan sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang sudah think big dari awal, pengen sebuah brand yang tampak profesional dan kuat dan sebagainya, mau launching pakai fashion show dan sebagainya, ya itu pasti 200-300 juta nggak cukup gitu. Jadi kalau bisa, kalau yang bertanya, oh saya pengen mulai tapi nggak punya modal nih, ya dihitung aja. Benar-benar harus dihitung, duduk manis, kamu sanggupnya mengerjakan A dulu, itu sudah cukup untuk memulai modalnya. Gitu aja sih. Tapi bagi yang tanya tinggi, 300 juta nggak cukup. Gitu. Jadi nggak ada batasan. Kurang lebih seperti itulah. Sisanya kita obrolin aja. Ya, terima kasih untuk Bu Riri ya tadi sudah menyampaikan dari segi praktisi ya, singkat tapi ini menjelek ya, banyak banget yang bisa didapat gitu. Dan sekarang kita juga ada pertanyaan nih untuk Bu Grace dan Bu Riri ya. Ini saya mewakilkan, mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip ya kayak pertanyaan dari sobat-sobat Tama. Oke, untuk Bu Grace, sebetulnya apa mata kuliah yang penting untuk menjadi bekal dalam membangun bisnis fashion? Kayak lagi di
mata kuliah ya. Iya. Kalau jurusan fashion design pastinya yaitu tadi mendesainnya ya, fashion Mendesainnya. desainnya. Jadi Hmm. sebagai desainer kan kita harus punya skill untuk mendesain gitu di situ. Jadi mata kuliahnya ya pastinya fashion design, kemudian juga kalau di Maranatha juga pastinya ada pola jahitnya, itu bisa kamu create, at least untuk awal kamu bisa bikin sampel ya sebelum kamu nge-hire penjahit itu kamu bisa coba jahit sendiri dulu, at least punya lah basic Basicnya ya. ilmunya lah gitu. Walaupun nanti pada saatnya sudah berkembang kamu bisa mempercayakan itu konveksi ya silakan gitu ya kan, tapi itu kemudian pastinya ya ini ya fashion business dalam arti entrepreneurship atau fashion management gitu ya, karena balik lagi yang tadi saya bilang bisnisnya dulu nih gitu ya yang harus dikuasain, karena produk bagus aja itu nggak cukup gitu ya, tapi gimana how to run the business yang itu bikin kita bertahan dan bikin kita bisa menjual produknya gitu. Kalau ya mata kuliah ya, sebenarnya mata kuliah ya kurang lebih seperti itulah ya gitu. Kalau misalnya base fashion ya artinya yang punya background pendidikan business management juga ya sah-sah aja ya Mbak Dery ya, tidak dulu tadi kita tahu ya tidak melulu kamu harus sekolah fashion untuk menjadi bisnis di industri fashion gitu. Dan saran buat Dery. Nah, kalau Dery secara general nih, apa aja skill yang harus dimiliki untuk membangun bisnis fashion dari segi praktisi? Semua. Ya itu kembali lagi kita mau posisinya di mana. Kita itu kalau udah tahu kelemahan dan kelebihan kita itu baru kita bisa membekali kita sendiri dengan yang mana yang mau kita fokusin gitu ya. Misalnya kalau saya pribadi nih pengalamannya adalah saya nggak sekolah fashion, tapi saya ada background sekolah desain produk, member lah ya gitu ya. Jadi saya nggak ngerasa perlu sekolah khusus fashion, tapi saya kerja dulu di garment gitu. Jadi di garment itu udah harus belajar juga kan semuanya sampai ke proses yang justru lebih canggih daripada ketika sekolah gitu loh. Jadi skill dari situ udah terbentuk. Nah, itu mungkin yang utama harus ada yang fashion itu sendiri kan. Gak salahnya langsung kursus aja, nggak usah sekolah yang 5 tahun gitu loh. Klik kursus-kursus fashion yang kita setahun gitu ya. Yang penting tuh ngerti konstruksi baju itu seperti apa, proses desain seperti apa. Nanti kenyataannya yang mengerjakan orang lain, mungkin kita hire professional fashion designer atau lulusan sekolahan gitu ya. Tapi kita udah tahu cara ngarahin dia, saya mau bikin yang konsepnya seperti ini. Jadi nggak boleh buta-buta banget juga gitu loh sebagai pengusaha nih gitu. Jangan mentang-mentang kita nggak sekolah cuma ngerti bisnis, bayar orang aja gitu untuk kerjain itu. Nanti susah karena kalau misalnya si fashion designer yang kita hire nih udah pinter misalnya terus dia bikin brand sendiri, kita udah bisa juga develop selanjutnya gitu. Jadi owner itu harus punya basic pengetahuan tentang fashion bagaimanapun juga gitu. Tapi satu hal yang pengen saya bilang itu kalau kita sekolah fashion, keuntungannya adalah kita bisa start small. Karena kita bisa bikin sampel sendiri, desain sendiri, menjual sendiri dengan skala kecil ya. Karena udah ada social media macam itu. Jadi kalau kita bisa secara organik seperti itu kan karena dia lama jadi belajar juga kan bisnisnya. Nggak butuh orang lain. Bilang sebagai fashionpreneur, kita tetap akan selamanya gantung sama orang-orang balik layar yang sellable itu. Karena yang sekolah fashion tidak aja segini gitu. Dia nggak bisa niru juga kan, bisa nih tinggal copy paste aja dari begini. Ya iya bisa bikin di niru kayak gitu. Tapi ketika ada tantangan naik kelas, tetap nanti kelihatan kok siapa yang punya basic yang kuat atau enggak. Tapi basic itu nggak usah sekolah juga. Kalau dia emang pinter banget gitu ya, bisa belajar sambil jalan gitu ya.
jarang orang yang bisa kayak gitu. Iya, Dan prosesnya lama gitu loh kalau untuk orang yang nggak. Kalau sekolah itu kan ibaratnya udah dikasih kisi-kisinya semua gitu loh. Jadi enak gitu loh. Jadi skill yang diperlukan adalah yang semua yang diajarin di fashion school itu memang. Aku nambahin sedikit boleh? Jadi intinya kalau sekolah fashion itu kita lebih berpikir secara konseptual ya, Ya. dan bisa mengartikulasikan semua keinginan kita dari ilmu-ilmu yang kita dapat itu secara holistik menyeluruh gitu. Jadi saat kita meng-hire orang untuk bekerja dengan kita pun kita pegang kendali gitu. Ya. Intinya itu. Sekarang waktunya ya. Oke. Kita lanjut dulu ya kalau begitu. Kita akan menambahkan pertanyaan giveaway. Oke, silahkan boleh ditampilan. Oke, pertanyaan sebutkan nama yang diajar oleh Bu Grace saat ini. Halo. Ini sudah Aku awas ya. awasin. Tadi ada dua ya mata kuliah yang diajak sama langsung aja. Oke, sama satu lagi mau reminder untuk di sudah ditampilkan. Oke. Nah, ini untuk giveaway screenshot ya. Tadi udah sempat di sounding juga di awal. Kita juga ada giveaway. Teman-teman boleh follow IG Tama MST, kemudian screenshot acara ini dan upload ke IG Story atau feed Instagram. Nanti untuk pemenang yang beruntung akan kita umumkan pemenangnya di Instagram Story ya dalam beberapa hari ke depan. Oke. Dan sambil menunggu mungkin masih ada yang mau jawab ya pertanyaan giveaway yang tadi. Mari kita sama-sama melihat video singkat dari PT Multi Sandang Tamajaya. Melihat video singkat dari Multi Sandang. Nah, jadi teman-teman nih, buat Sobat Tama yang mau memulai bisnis, tapi mungkin terkendala di modal ya, karena modalnya masih kecil dan nggak bisa beli dalam jumlah banyak lainnya gitu. Nah, teman-teman bisa banget buat beli ecer di PT Multi Sandang Tamajaya. Nah, caranya gimana nih? Caranya teman-teman bisa cek di marketplace kita ya. Kita ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada TikTok. Teman-teman bisa search sama MST ya. Untuk kainnya, minimal ordernya hanya dari 2 yard per warna atau per motif saja. Teman-teman sudah bisa membeli kain dari PT Multi Sandang Tamajaya. Oke. Mungkin segitu dulu ya untuk iklannya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Kalau tadi di sesi pertama kita belajar ya, gimana sih caranya membangun bisnis dari awal, strategi yang diperlukan itu apa aja, kemudian apakah memang menguntungkan atau tidak ya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, menguntungkan. Nah, sekarang gimana sih cara pemasaran yang baik dan benar gitu, gimana gitu untuk membangun suatu bisnis fashion. Dan sekarang kita akan bertanya kembali ke Ibu Grace dan Bu Riri ya. Oke, boleh untuk Bu Grace dulu. Bu, strategi pemasaran berdasarkan teori yang mungkin yang tadi udah sempat di sounding juga ya sama Bu Grace, bisa mungkin diulang kembali. Oke. Jadi kalau berdasarkan teori pastinya ya kita melompokkan ya si market kita itu berdasarkan segmenting, targeting, kemudian positioning. Jadi kalau itu teman-teman menemukan target market based on tadi sudah dijelaskan demografi,
infografik sama geografiknya. Jadi ada kemudian mungkin bisa dicek dulu ya slide mana ini. Jadi kita tentukan lagi ya, pastikan nih si ini untuk ada menentukan ini, ya kita tahu tools-tools mana yang berfungsi dengan efektif dan gitu. Ibaratnya kalau misalnya kalian targetkan usia Gen Z itu berarti berapa belas ya? 18, 17 sampai sekitar 24-an ya. Berarti teman-teman tahu media atau tools apa yang akan digunakan. Pastinya sekarang semuanya serba digital ya. Jadi bisa menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Beda lagi kalau target market teman-teman misalnya seperti tadi kita bicara ya sama Mbak Riri, produknya Mbak Riri, nanti mungkin Mbak Riri juga bisa sharing yang usianya mungkin di atas 30 ya, di atas 30 sampai 60 mungkin ya. Nah, itu tools-nya pastinya akan berbeda lagi gitu. Jadi pastikan ya teman-teman mendefine customer ini secara detail terperinci gitu ya, supaya kita bisa tahu tools-nya apa, medianya apa nih untuk kita melakukan pemasaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu balik lagi kita cek juga kompetitor itu siapa. Ya, itu penting banget. Gitu, karena kita tidak berdiri sendiri tentunya dunia ini. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko teman-teman bisa mempelajari apa namanya kompetitor gitu. Kira-kira disandingkan dengan siapa sih si brand teman-teman. Kurang lebih sih itu ya mengenali kompetitor dari misalnya opportunity threats-nya, kemudian menggunakan media ya, media sosial, kalau untuk jualan dan sebagainya. Terima kasih Bu Grace. Sekarang buat Bu Riri. Apakah setuju dengan apa yang dikatakan Bu Grace? Iya, setuju dong. Oke, soalnya berantem nih lawannya. Kita ngobrol. Jadi setuju. Udah di briefing ya? Udah. Jadi gini, kalau semua yang tadi dibahas itu memang benar dan Itu adalah bagian dari dalam branding. Branding itu kan menentukan perahan produk kita tuh mau seperti apa, baik dari mikirin produknya itu apa, sampai ke cara mengkomunikasikannya. Seperti tools, cara menjualnya itu juga kan ditentukan oleh si branding itu, branding. Tapi ada satu istilah yang suka terlewat nih sama pengusaha fashion, yang ngaku jadi pengusaha fashion tapi yang nggak paham betul, ada istilah merchandising. Nah, merchandising ini sebuah ilmu yang sebenarnya sangat rumit, kalau dijelasin juga bapak jar gitu. Artinya merchandising itu adalah proses menciptakan brand kita dari awal ya, dari menentukan produk yang harus dibuat sampai ke cara mempresentasikan. Jadi ada visual merchandising secara offline, misalnya bagaimana desain toko yang menarik. Ada juga visual merchandising secara online sekarang gitu. Jadi bagaimana membuat website yang dilihat, terus apakah informasinya lengkap, pricing strateginya bagaimana dan sebagainya, itu adalah bagian dari strategi merchandising. Nah, itu secara garis besar sih bisa dibilang kayak memilah-milah produk apa aja yang dibutuhkan oleh si target market kita. Itu misalnya nih ya, kayak oke, saya mau bikin basic wear nih. Basic wear yang tapi unik gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita tuh bukan langsung mendesain t-shirt, kemeja, celana dan sebagainya gitu, terus langsung dibikin keren gitu. Enggak, kita harus mikir market kita size-nya apa aja. Terus apakah mereka seneng satu item itu di satu warna aja atau langsung nanti di 3 warna pilihannya. Itu tuh kelewat gitu loh sama desainer. Karena desainer cuma mikir ya keren ya setuju aja gitu. Tapi dari segi fungsi, apakah koleksi kita sudah lengkap, ada kemeja yang lengan pendek, ada kemeja yang lengan panjang, celana juga ada yang baggy, ada yang pensil, ada yang
sontok atau panjang dan sebagainya. Nah, itu kadang terlewat sama desainer. Tapi kalau kita memandang proses pembuatan koleksi itu dari sisi merchandising, itu akan kebuka gitu. Oh, ternyata aku harus bikin tuh sampai 30 SKU gitu. 20 nggak cukup. Atau ternyata kita bikin aja 50. Nah, dari situ kita langsung bisa menghitung nih biaya sampelnya berapa, harus beli kain berapa, terus mau berapa size per itemnya. Berarti untuk pertama launching ngisi toko butuh 200 stoknya, misalnya kayak gitu tuh butuh biaya berapa. Nah, itu bagian dari merchandising dan itu menarik sekali sebenarnya untuk dipelajari kalau kita udah mau serius dalam bisnis gitu. Jadi kalau merchandising itu lebih menyangkut costing, production planning, dan visual merchandising, bagaimana mempresentasikan si produk itu biar langsung dibeli sama orang. Kemudian branding itu menyangkut storytelling, graphic design, social media dengan konten-kontennya, packaging, dan misalnya program-program sale dan sebagainya kayak gitu, itu bagian dari branding juga kan gitu. Nah, itu cara marketing yang tepat menurut saya untuk fashion di zaman sekarang. Terima kasih. Dan sekarang ada lagi nih pertanyaan. Gimana sih tips untuk menentukan harga jual produk? Boleh dari Bu Riri? Langsung aja. Jadi kalau teorinya yang beredar di antara para desainer itu selalu triknya adalah minimal itu harga jual 3 kali HP. HP itu kan daya bahan sama ongkos produksi gitu ya. Dikali 3. Kenapa? Karena kita itu kalau bikin koleksi terus dijual, tergantung dijualnya di mana nih. Mau konsinyasi di mall gitu ya. Itu apa udah kotor tuh persen kan. Jadi itu udah banyak udah ke situ. Terus nanti ada lagi untuk HPP-nya. Sisa lah nggak nyampe 30% lagi nih sisa. Itu udah harus cukup untuk profit kita sama antisipasi kalau obral. Gitu. Jadi itu 300% dari HPP itu minimum banget. Tapi kalau misalnya bisa lebih karena ada faktor nilai lebih dari si produk kita, saking bagusnya desainnya, kita berani nih dikali lipatnya tuh 5 atau 6. Wah, itu bagus banget gitu kalau bisa seperti itu. Gitu. Dan jangan sampai terkecoh sama kondisi online ini ya, bisnis ya sekarang. Jangan mengira kalau kita mentang-mentang udah jual online nih, nggak usah dong dikali 3, karena kan kita nggak dipotong konsinyasi. Tapi itu pasti karena nggak ngitung biaya memelihara website, bikin photoshoot, bikin konten segala macam, itu kan butuh biaya juga gitu dan mahal juga. Jadi banyak sekali yang sekarang berjualan di online aja, nggak mau masuk ke mall nih, jual online tapi harganya itu rendah sekali karena dia pengen kompetisi ceritanya, tapi yang nggak survive bisnisnya atau dia survive di situ aja gitu. Kalau saya paling yang dari si price positioning yang tadi saya bilang gitu, jadi balik itu pentingnya untuk apalagi teman-teman baru memulai gitu kan si bisnis fashion ini, jadi merasa di mana ya gitu. Nah ini dengan kita mempelajari siapa kompetitor kita gitu, brand apa yang bisa disejajarkan lah gitu ya dengan brand yang kita bikin ini, nah itu menurut saya cukup baik gitu ya. Jadi kita tahu kita bisa pelajari gitu dari segi misalnya kualitasnya, ya bahan yang dipakai, material, kemudian juga dari segi packaging mungkin gitu ya, bisa dicek gitu secara menyeluruh detail, dan mereka menjual dengan range harga berapa, kemudian bisa direfleksikan lagi gitu ke produk yang teman-teman punya. Oh, dia jual segini, ngerasa misalnya saya baru mulai, dia udah established, dia udah punya nama, masa jual lebih mahal misalnya ya, kalau pede dan siap rugi ya silakan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau saing ya harusnya lebih realistis ya gitu ya. Jadi ya cek positioning kompetitor penting banget sih gitu. Sekarang untuk pertanyaan yang paling umum, ada cara yang diambil ketika memulai sepeda dari sejuta?
Kendala yang paling umum sih pasti cash flow ya. Cash flow. Cash flow. Banyak ya. Ya, meskipun saya juga dulu memulai dengan kecil-kecilan, tapi mungkin bisa dibilang sampai usia brand saya sampai 10 tahun pun masih sering tuh kesandung masalah cash flow. Entah itu ada tiba-tiba kita harus, misalnya kita harus melakukan program-program marketing yang di luar perhitungan, misalnya ada kesempatan untuk pameran ke luar negeri misalnya gitu, harus show galau nih sebenarnya duit ada gitu ya, tapi pengen ikut, nah kadang kan maksain ya kayak gitu. Jadi bukan melulu karena barang kita nggak laku ya, meskipun barang kita laku pun kadang cash flow crisis itu tetap terjadi, dan itu disitulah pentingnya ada yang tadi saya bilang, ada support system. Jadi kita misalnya punya keluarga yang bisa diutangin, ya gitu. Kan anak zaman sekarang banyak yang dimodalin orang tuanya ya. Nah itu harus berhitung gitu loh. Oke, saya sanggup berhitung segini gitu. Atau misalnya kita ke bank gitu, boleh aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi harus pintar berhitung dulu gitu loh. Kita berani ngeluarin dana, minjem dana berapa tahun kembalinya. Nah itu kendala itu di situlah yang paling umum ya. Semua bisnis juga pasti sama sih, masalah duit gitu ya. Tapi kalau dalam fashion itu karena ternyata dalam perjalanannya itu menjalani fashion itu berat banget gitu ya. It's not all glamorous and fun gitu ya. Karena ternyata kerja keras di balik itu tuh luar biasa beratnya. Dan kita kadang-kadang ini burn out gitu loh. Jadi ada sedikit burnout gitu, kita slow crisis gitu ya. Tiba-tiba dia apa kayak gitu kan. Masalah tuh ada aja gitu. Jadi di saat seperti itu tuh ada orang-orang yang kan untuk kita gitu ya, yang selalu bertanya, kamu tuh ngapain sih gitu nerusin bisnis ini gitu, udah tahu nggak profit lah apalah gitu kamu. Nah kita harus pandai berhitung, kita tuh survive sampai kapan, dan juga harus bisa menyaring omongan orang yang toksik itu gitu loh, dan itu pasti akan dialami oleh semua orang yang bergerak di bidang kreatif, karena kreativitas itu memang susah dijual gitu. Beda kalau kita jualan skincare gitu ya. Kayaknya tinggal iklan terus langsung jualan aja gitu ya. Tapi ini kan kita terus-terusan berkreasi, tapi sambil mikirin duitnya juga, bayar karyawan segala macam itu. Jadi kenapa nggak berpartner aja tuh kalau gitu ya? Jadi intinya kalau menurut saya sih orang yang kurang punya daya tahan untuk fight seperti itu tuh ya udah dari awal dia berpartner. Enaknya kalau berpartner itu dia bisa cepat ketahuan bisnisnya itu sehat atau enggak, dan biasanya partner itu yang akan mengingatkan, ini udah nggak sehat nih gitu ya, kita stop aja. Tapi kalau kita ngotot mau kerja sendiri nih, kasusnya seperti saya gitu ya, saya nggak mau berpartner gitu, jadi itu ya intinya yaitu saya panjang banget gitu. Jadi saya udah melewati masa-masa orang-orang justru karena sayang ya, tapi nanya terus loh, mau sampai kapan malam nggak ada lah apalah kayak gitu. Jam lulu gitu ya. Setelah 10 tahun tuh baru kerasa gitu loh. Oh ternyata emang itu nikmati prosesnya. Jadi sekecil apapun bisnis kita, sebenarnya asal kitanya happy sih, nggak usah dengerin apa kata orang gitu loh. Jadi ya itu, kalau mau sukses berpartner lah. Kalau mau menikmati prosesnya, seperti saya gini, stay small, kecil terus, dan akan lambat prosesnya, tapi itu akan terbayar gitu loh. Ketika kita sudah bisa bayar gaji karyawan tepat waktu setiap bulan, kita bisa ngasih lebih untuk bonus ini itu segala macam, itu udah menurut saya udah sukses kalau kayak gitu. Walaupun saya perusahaannya masih kecil banget gitu loh sampai sekarang gitu. Tapi kan ya itu definisi sukses buat semua orang beda. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari saya ya. Nanti ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir,
Kapan sebaiknya seseorang memulai bisnis? Boleh? Lanjut dulu. gitu. Ya udah, kalau dirasa siap memulai bisnis itu sama kayak kalau kamu merasa siap menikah. Waduh. Kamu gitu. Suruh orang tua. Kalau merasa belum siap, jangan. Kalau sudah punya jodohnya, yaitu partnernya tepat, atau jodohnya sudah tapi saya secara mental juga sudah siap. Semua poin yang tadi saya tulis, mental, persiapan skill, persiapan modal, yang kurang dari yang ini, kalau ada modalnya, nah itu tuh semua kayak mus gitu loh. Jadi kalau bolong di sini isi sama duit, kalau duitnya kurang bisa skill yang bisa dikerjain sendiri gitu loh. Jadi ada rumusnya, minimum requirement gitu yang kita harus punya untuk bisa memulai. Misalnya modal nggak punya itu, tapi kita skill sudah lengkap karena kayak saya udah kerja di garment, terus ada basic sekolah desain, walaupun desain produk gitu ya. Terus saya udah siap mental, udah cukup, walaupun nggak punya modal. Gak apa-apa. Nah, semua dikerjain sendiri anyway, gitu. Nggak butuh orang. Start small, think big. Itu udah siap, gitu. Tapi kalau ternyata skill nggak punya, modal nggak punya, cuman mental nekat doang, ya jangan. Ya kan? Skill punya, modal punya, tapi mentalnya belum siap. Ya itu dia belum punya waktunya untuk komit full ke situ. Nanti yang terjadi adalah buang-buang uang. Karena kita udah fisik investasi ini itu segala macam, tapi kan nggak fokus. Ya mentalnya belum siap itu namanya. Pasti gagal juga. Jadi 3 faktor itu ya. Persiapan mental, skill, modal. Kalau yang ada yang kurang, isi sama orang lain. Gitu aja. Mental, skill, Modal. Ya. Kalau dari itu, Saya mau menarik ini sama general gitu, misalnya bisa dibilang istilahnya wake up, kemudian get up and action. Wake up itu kalau kita sadari dulu gitu ya, kemampuan kamu, apa mau kamu buat, harus tahu dulu kemampuan kita di mana, siap apa enggak secara mental gitu. Kemudian oke, kita mulai mengukur gitu ya, mulai mengukur nih sumber daya, modal ya. Kemudian apakah ini sanggup tadi dikerjakan sendiri seperti Mbak Riri? Belum tentu semua orang sanggup. Ya kan? Apakah harus mencari partner atau membentuk tim kalau memang ternyata duitnya ada ya, modalnya ada, langsung bikin tim misalnya, karena dia sadar betul kemampuan saya di desain nih. Saya udah tahu nih naga-naganya orang kreatif nih kan. Sebagai pekerja kadang ada mood-nya, ya kadang-kadangnya itu lingkungannya yang tidak mendukung, omongan orang, balik lagi. Nah itu kan ketahanan orang juga beda-beda ya. Jadi ya kita jabarkan dulu nih gitu ya. Kita lihat kemampuan kita, apa yang kita butuhkan, kemudian persiapkanlah gitu, rancang ya, kita rancang sampai akhirnya ya udah action gitu. Jadi memang harus terukur ya. Gitu. Kalau untuk sekarang kayaknya kita mau bisnis kita harus terukur. Nggak bisa main asal just do it. Kayaknya itu udah nggak berlaku ya. Kita nggak berlaku kayaknya deh gitu ya. Ya, terima kasih ya untuk pemaparannya Bu Grace dan Bu Riri, sangat-sangat bermanfaat sekali saya yakin ya buat sobat-sobat Tama semua. Oke, sekarang untuk mendinginkan kepala dulu ya, tadi udah terlalu banyak materi. Sekarang kita akan masuk ke giveaway. Oke, giveaway. Pertanyaan ketiga. Sebutkan nama brand yang dimiliki oleh Ibu Riri Rengganis. Oke, yang tahu langsung chat di kolom komentar. Tadi ada 2 brand dan Bu Riri ya. Oh, bisa langsung chat di kolom komentar. Ayo dulu nih ya, jawaban mereka semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A buat Sobat Tama. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan chat di kolom komentar. Dan waktu sesi pertanyaan ini terbatas ya, hanya mungkin 15 sampai 20 menit. Oke, kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung aja chat di kolom komentar. Sambil nunggu nih ya, pertanyaan dari teman-teman.
kita juga ada hadiah. Hadiah utama buat peserta yang memberikan pertanyaan terbaik, yaitu voucher menginap 2 hari 1 malam di Tama Boutique Hotel. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, yang udah dari tadi pengen bertanya gitu ya, cepat aja teman-teman chat di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu adalah pertanyaan terbaik. Oke. Apakah sudah ada pertanyaannya? Oke. Kita cek dulu. Ada pertanyaan dari Andre. Selamat siang, izin tanya dari Bu Grace. Assistant designer, seorang assistant designer saya rasa atau kembali ke selera orang desainer. Boleh silahkan langsung. Sebagai seorang desainer pastinya kita punya passion dan yang harus dicari tahu di diri kamu gitu ya. Tujuan kamu membuat si produk ini itu apa? Gitu. Apakah untuk berkarya yang adalah mengekspresikan diri ya, jadi itu harus sesuai dengan taste kamu banget, kesukaan kamu banget sebagai seorang desainer, atau kamu mau filling the gap yang tadi saya bilang, mengisi kekosongan yang tidak ada di pasar misalnya, atau ya menjawab atau sebagai solusi ya, ada pilihannya, ada banyak gitu. Jadi pastikan dulu itu arahnya mau kemana sih, karena kalau kita udah tahu arahnya, kalau memang ya sudah, saya sebagai desainer saya ingin berkarya, saya ingin menjadikan karya saya ini sebuah karya seni yang bisa dijual, silakan gitu. Jadi berkomitmenlah di situ, seperti yang sudah Mbak Riri bilang juga tadi gitu ya. Jalur yang Mbak Riri pilih itu kan jalur yang tidak mudah gitu menurut saya, bukan hanya sekedar profit ya Mbak ya, tapi Mas sebagai seorang kreatif tuh ingin menyalurkan ya, ingin berkarya, walaupun resikonya ya harus tahu sendiri juga gitu. Jangan lama prosesnya, belum lagi dengan faktor-faktor lain, apa enggak, atau modal apa enggak, itu kan kompleks sekali sebenarnya gitu. Jadi balikin lagi aja ke diri sendiri sih gitu. Kamu mau arahnya kemana gitu? Apakah ya tadi mau untuk berekspresi, berkarya, atau ya tadi feeling the gap, cari duit ibaratnya, kasarnya gitu ya Mbak. Aku nggak ngomong cari duit, feeling the gap, ya cari duit lah gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kan, tapi justru harus selaras, Sadar diri, betul, aware. gitu. Jadi selaras ya ini sama hati tuh, jadi ngejalaninnya tuh bisa sustain seperti Mbak Riri puluhan tahun itu berlanjut. Iya kan? Belasan tahun nggak diaminin aja ya. Banget. Ada tua banget. Seperti itu ya. Jadi detail lagi dalam bentuk. Lagi pertanyaan dari Eka atau ya. Halo, saya ingin jika segmentasi pasar fashion anak itu risetnya lebih ke anaknya yang dijabarkan atau orang tuanya atau dua-duanya? Boleh mungkin Bu Riri? Jelas dua-duanya. Dua-duanya ya. Harus. Karena kan penentu kepemilikan Orang tuanya. orang tua juga kan zaman sekarang pasti nggak terlalu otoriter juga ya. Saya aja kalau milih baju buat anak saya harus ya. Saya bisa kayak gitu juga ya. Jadi udah jelas dua-duanya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ya. Dari Lola Mareta. Halo Ibu Grace dan Mbak Riri, mau bertanya. Yang pertama, kalau saya seorang karyawan, apakah harus resign dulu dari pekerjaan untuk memulai bisnis fashion? Terus yang kedua, seberapa penting packaging dalam bisnis fashion? Boleh. Resign
Ya, maksudnya ini balik lagi seberapa matang dulu nih ya kan, kamu merencanakan untuk membuat business session itu udah jauh sedalam mana ya rencananya. Kalau memang belum terjun sama sekali, terus kamu resign, Jangan jangan dulu my business bill Iya. double Iya, nggak kepisah juga. Bill saya memulai bisnis yes. kayak gitu gitu. kok. Emang amannya seperti itu zaman sekarang gitu. Tapi Iya. nanti kalau udah dirasa ya itu when the time is ready, secara mental, modal dan skill udah ngerasa cukup, ya silahkan resign. Tapi fokus gitu. Pasti akan berbuah lebih manis. Iya. Gitu. Akan adalah momennya ya, di Ya. saat sudah ngerasa sudah siap, sudah Ya. bisa berdiri sendiri gitu ya dengan si usaha ini ya mungkin biar jadi lebih fokus ya bisa Iya. resign. Tapi kalau untuk sekarang no. Resesi ya katanya kan, dengar tahun jangan ambil resiko ya. Nanti kalau kita bilang resign kita disalahin, Mbak. Iya. Kan? Katanya harus resign. Waduh, enggak. Sama tadi packaging. Iya, seberapa penting packaging dalam bisnis? Packaging itu yang apa dulu? Kalau saya masih sekarang itu nggak percaya tuh sama yang namanya packaging. Tapi itu saya ya belum tentu orang lain gitu loh. Ada orang yang seneng banget kalau nerima baju dari desainer itu yang pakai box yang fancy, pakai wrapping paper, pipa, ya. Itu udah biaya packagingnya tuh udah bisa 75.000 sendiri gitu loh. Hanya untuk packaging aja. Kalau saya sebagai konsumen, dan saya mewakili teman-teman saya yang konsumen yang cukup smart ya, yang tentang sustainability, lingkungan dan sebagainya, kita tuh malah benci banget kalau melihat packaging yang berlebihan ya. Gitu. Jadi lebih baik packaging itu kita pikir dulu tujuannya untuk apa, untuk melindungi produknya atau untuk membuat konsumen kita silau sama branding gitu. Karena branding itu bukan seperti itu yang benar itu. Branding itu storytelling-nya, branding itu pricing yang tepat, branding itu ya banyaklah di balik itu. Bukan masalah fisik packaging-nya aja. Jadi tergantung tujuannya aja gitu. Market juga ngaruh ya. Kalau misalnya kalau yang market kamu yang kan umur kayak gitu, misalnya remaja, dewasa, muda, emang ya target marketnya dengan kamu biasanya yang berbau visual estetik mereka estetik senang. Mungkin senang, tapi balik lagi tuh akan ngaruh ke harga. Betul kan. Consumer itu malah sebel ngelihat packaging yang berlebihan. Gitu. Dan balik lagi marketnya siapa nih yang dituju ya? Apakah sudah aware dengan yang tadi Mbak Riri bilang atau memang hanya beli sekedar kan estetikanya gitu. Oke, tadi sudah terjawab ya. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan Armiza Wulansari. Izin bertanya, untuk memulai sebuah usaha fashion, apa hal yang seharusnya kita lakukan agar tidak salah dalam menentukan target pasar? Itu jadi yang tadi ya. Jadi sebetulnya bisa lihat di internet juga ya, banyak banget. Mas itu ya betul, tinggal dipelajari aja kok, kayaknya ada gitu. Jadi nggak boleh asal juga yang riset dan ya itu coba sebar dulu gitu ya, misalnya ya sebelum kita fix, karena kan nggak mungkin kita berjualan saat kita meluncurkan produk kita ke pasar terus kita udah fix nih target marketnya ini udah pasti segini bakal beli gitu. Nah kenyataannya berbeda gitu. Test market, tidak bayar product positioning, test market, costing. Nah itu jadi kayak halnya ada sih itu, jadi nggak bisa kamu langsung dapat instan di saat kamu langsung memasarkan gitu, nggak mungkin gitu. Saya menyarankan kalau misalnya memang nggak ada background sekolah di desain maupun marketing atau bisnis banyak online course. Tapi online course yang berbayar itu lumayan lebih serius lah kalau yang kayak gitu-gitu. Jangan cari yang gratisan melulu gitu ya. Gratis. Online course yang baik dari luar negeri maupun di dalam negeri yang bagus. Bayarnya cuma 150.000, 100.000, tapi itu udah lengkap banget gitu ya tentang bidang macam-macam dari marketing, studi market,
sampai ke merchandising, branding, semua tuh ada. Semangat. Semangat. Iya, belajar Semangat. itu Itu bisa. gitu ya, nggak betul. usah sekolah resmi juga. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya dari Ayu WP. Izin bertanya kepada Bu Riri, seberapa penting marketing dalam hal fashion? Dan apakah ada tips dari Bu Riri dalam marketing brand sendiri? Teknik marketing ya sangat penting. Yang tadi saya bilang itu, marketing untuk bisnis lain mungkin bisa dibilang agak simple, kayak kalau kita jualan skincare gitu ya, produknya kan sudah ada. Terus kita tinggal memaksimalkan exposure-nya ya, jangkauan ke seluruh negara melalui social media, di boost, modal sekian juta, udah langsung jualan aja gitu ya. Tapi kalau fashion itu khusus, karena fashion itu kita harus lebih bisa memarketingkan secara personal gitu. Apalagi kalau kita sebagai desainer nih, kita harus bisa membuat iklan-iklan kita atau kehadiran kita di social media itu lebih membuat emosi pemirsa kita itu terbetul loh, ih lucu gitu ya. Misalnya dari segi desainnya atau dari segi storytellingnya. Nah itu banyak trik-trik yang sebenarnya bisa pelajari untuk memarketingkan fashion dengan produk lain gitu. Kita kan nggak jualan kunci gitu loh. Jualan kayak itu tuh kan adalah sesuatu yang dia pakai untuk mengekspresikan diri atau melindungi diri gitu ya. Kalau melindungi diri jas hujan gitu. Tapi kalau kemeja itu bedanya kita ada unsur emosionalnya. Jadi bukan beriklan dengan ngasih harga diskon gitu loh. Tapi kenapa orang jadi mau beli baju kita dibandingin sama baju yang lain? Itu kan udah harus main psikologi gitu loh. Dan itu harus masuk ke ranah copywriting, storytelling, terus visualisasi si produknya itu harus bagus banget gitu ya. Pakai model yang cantik atau pakai model yang relevan dengan market kita. Saya nggak pernah photoshoot pakai foto model yang cantik-cantik gitu ya, tapi saya pakai ibu-ibu gitu misalnya gitu. Ternyata lebih suka gitu loh. Marketku lebih relevan dengan itu. Nah itu kembali ke market masing-masing dan metodenya kita bisa berbeda-beda dengan itu. Jadi ya trik marketing fashion itu kembali lagi ke bagaimana kita mau mengkomunikasikan brand kita, siapa market kita, dan itu semua ada di ilmu branding sebetulnya. Ilmu branding itu adalah bagaimana kita menyuarakan values dari produk kita kepada marketnya. Kena enggak gitu. Ilmu branding itu cuma online-nya juga banyak. Termasuk saya juga ngadain. Yang udah rencana kayaknya tahun depan deh baru ngadain lagi gitu ya. Tapi kalau benar-benar dalam ilmu branding fashion dan marketing itu ada ilmu di online. Kita lanjut ya kan, waktu 3 pertanyaan lagi. Ini dari Wika Titi IDB Bali. Selamat siang, izin bertanya. Saya Dwi Prastiti dari IDB Bali, ingin bertanya kepada Miss Riri, bagaimana cara diri kita pribadi agar bisa konsisten dengan tujuan konsep marketing? Karena dari saya pribadi masih kurang percaya diri untuk menjalankan visi misi berbisnis saya. Saya masih memiliki rasa ketakutan gagal gitu, Miss. Bolehkah saya meminta tips dan trik dari Miss? Terima kasih. Iya. Gini, kalau kita nggak pede sama konsep kita sendiri, coba ditulis, semua tuh ditulis aja gitu. Tujuannya apa? Ya goals kita membuat bisnis ini apa? Itu sebenarnya ada juga tuh di pelajaran branding kan itu. Jadi the why and how and what daripada bisnis kita itu sebenarnya bisa dijabarkan secara tertulis. Dan itu ya intinya itu dulu, why itu kenapa kita ingin menjual baju ini, how, nah, saya apa sih kita untuk membuat orang mau di baju kita ini,
eh, why, how, and what. Apa produknya. Si produk ini kelebihan. Nah, kalau 3 itu sudah terjawab, itu ditulis dan bisa diulang-ulang, dibaca terus. Apa betul? Itu cukup menarik gitu loh. Kalau memang kita aja nggak pede, apalagi orang lain. Jadi kadang kita harus melalui proses enlightenment ya. Kalau kita itu merasa stuck dengan ide kita, nggak pede karena kurang bagus nih gitu. Atau jangan-jangan produknya udah bagus, cuman storytellingnya yang kurang. Carilah mentor. Misalnya cari mentor yang jago di bagian penjualan gitu. Kalau kita udah pede banget nih sama produknya, tapi saya kok nggak pede sama strategi storytellingnya gitu, strategi brandingnya, ya carilah mentor. Kalau udah stuck ya, kalau merasa udah berusaha mencari ilmu kemana-mana, tapi kita mentok nih, tetap nggak pede, lebih baik cari mentor. Saya pun dulu juga gitu. Saya selalu ngobrol sama orang yang bisnisnya jauh lebih sukses. Gitu. Sampai sekarang, saya masih punya di tempat saya bernaung itu kan ada asosiasi itu banyak sekali senior-senior kan, ya tanya gitu. Mas, Mbak, aku punya masalah nih gitu. Nanti mereka akan ngasih masukan yang di luar Iya, betul. di luar dugaan gitu. Disitulah kita butuh networking dengan diri sendiri gitu loh. Butuh mentor secara formal dan sebagainya. Kalau nggak pede gitu. Socializing juga penting ya. Ya itu nggak mengurung diri di kamar, kemudian sendiri, stres sendiri. Coba bergaul ya. Selain itu bergaul, lihat. Ya. Somehow itu akan menggerakkan kok gitu. Kamu akan tahu gitu ya. Tahu. Dan senior-senior pun sudah melewati fase itu. Jadi, oh gitu ya. Gitu. Tiba-tiba pede aja gitu. Jangan dirubah apanya. Gitu. Jangan dipendem sendiri dan itu gitu. Lihat, justru ngelihat yang lain, desainer lain, produk lain itu malah justru akan memberikan efek yang tak terduga itu sih. Oke, ini mungkin pertanyaan yang ya dari Meira Partian. Halo, izin bertanya, nasihat apa yang akan kakak berikan ke generasi muda yang ingin mengikuti jejakmu? Apa harapan, mimpi, dan ketakutanmu tentang masa depan di dunia fashion? Berat. Waduh, Nasihat apa yang akan berikan ke generasi muda yang ingin mengikuti jejakmu? Apa harapan, mimpi, dan ketakutanmu tentang masa depan di dunia fashion? Oke, dulu nih, ibu dulu aja. Tips dulu ya buat yang mau mengikuti jejak di luar semua yang diomongin tadi, karena itu tadi tuh emang udah penting semua lah gitu ya. Yang paling penting menurutku itu yang poin yang saya tulis di sini tuh siap rugi, siap gagal. Tapi kalau berhasil jangan kebablasan juga. Itu yang membuat kita itu konsisten. Kita harus ada di permukaan air ibaratnya. Jangan tenggelam, tapi jangan juga terbang gitu. Selama kita masih grounded ya, seperti itu pasti konsisten. Karena alam kan seperti itu, nggak pernah tiba-tiba gimana gitu ya. Kita tuh kalau sukses hanya dalam semalam, terus nyala sombong, ya nggak akan sustain gitu loh. Tapi kalau tak bisa stay cool gitu ya, jadi gagal ya udah gagal gitu, bagi. Tapi kalau bahasa jangan sombong, tetap harus melihat waspada gitu. Nah, apapun yang membuat kita gagal di besoknya gitu. Itu kalau apa tadi mimpi dan harapan, mimpi dan harapanku sih bisa sustain aja seperti ini, kayaknya udah happy deh karena sekarang pun udah happy gitu seperti ini. Saya jumlah pegawai cuman 16 lah kira-kira gitu ya. Buat yang penasaran nih gitu, sebenarnya bisnis itu harus segede apa sih gitu ya, biar kalian tahu aja gitu. Pegawai saya itu udah termasuk admin, termasuk akuntan, desainer mas saya sendiri ya, termasuk produksi.
Itu cuma 16 orang timnya gitu loh. Tapi survive sampai sekarang udah 11 tahun. 11 tahun dan growing terus. Jadi nggak pernah turun gitu. Pernah turun ya waktu pandemi doang ya, tapi itu pun alhamdulillah turunnya tuh cuma hanya beberapa bulan. Tapi karena ya itu lagi udah stres banget ya, kalau pandemi langsung harus beli strategi dan sebagainya. Ini bangkit ini bukan aja terus, nggak pernah boros juga hidupnya gitu ya. Nah ya udah, saya harap bisa sustain aja segitu. Kalau bisa tambah skalanya sedikit, alhamdulillah bisa, itu bisa lebih bagus lagi. Berarti saya bisa lebih banyak membagi menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Ya udah, harapan saya cuma itu doang gitu. Bank saya udah sesuai sama yang saya inginkan gitu. Terus kan hutan sih ya takutnya kalau ada bencana alam cukup takut. Tapi secara ya yang bikin stres banget kayak gitu enggak sih ya. Hidup kita kan bisa diisi dengan segala hal yang positif gitu loh. Diisi dengan, tapi ya prepare aja gitu kayak gitu. Kalau dari Bu Grace mungkin? Iya, berarti nasihat dulu ya. Nasihat ya benar. Iya, generasi sekarang nih generasi yang sudah Terpapar dengan banyak informasi informasi gitu ya, dengan kemajuan teknologi. jangan jadi instan ya harapannya itu ya. Karena itu memang didik juga mengamat gitu sih, mahasiswa makin lama makin sini mungkin serba instan semuanya, jadi terkadang suka skip the process ya, makanya yang di cuan gitu rata-rata gitu ya, semua apapun cuan gitu. Nah padahal kalau kita mau sustain kan kita punya cita-cita ya, kita tadi kan dia bilang cita-cita, mimpi, harapan, kan pasti kita ingin menjadi misalnya fashion designer aja, fashion designer yang established, yang bisa membawa nama Indonesia misalnya ke kancah fashion luar negeri. Nah itu kan dibutuhkan konsistensi dan pastinya proses yang tidak mudah gitu. Jadi ya janganlah mindsetnya dirubah, jangan segala sesuatunya serba instan gitu. Tapi kamu harus sadari bahwa ini semua proses, bumi itu bundar, kadang di atas, kadang di bawah ya. Tidak selamanya tenang-tenang aja, baik-baik aja, tapi ya itu. Kamu harus sadar apa yang harus kamu persiapkan, sehingga kamu bisa survive, bertahan, terus semangat, dan idealisme ini ya tergantung lagi, balik lagi ya kan, namanya idealisme, semua orang pasti punya idealisme, tapi gimana caranya, yang menurut saya yang hebat dari seorang bisnis adalah dia bisa meleburkan ya idealismenya dengan di kebutuhan pasar. Jadi cari jalan tengahnya itu, karena terkadang biasanya lulusan desainer nih, fashion design, awal pastinya idealisme nomor satu. Dia ngelit kiri kanannya, karya dia kok begini lah, karena karya gua gini ya, selalu memandang itu. Jadi saya ada masukan dari customer kan, misalnya dia tutup telinga karena menurut kan seperti ini. Nah itu kita harus bijaksana juga gitu ya untuk mengatur porsi idealisme dan juga si kebutuhan pasar, sama jangan lupakan alam ya, alam kita ya sudah semakin rusak, menangis ya. Jadi sebagai generasi muda harusnya kita punya visi juga nih sekarang, gimana caranya, karena kita tahu penyumbang ini salah satunya terbesar ya untuk limbah dari fashion kan sebenarnya itu. Tapi gimana caranya justru sebagai yang desainer, pebisnis muda, nantinya kamu membawa perubahan buat alam kita gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bu Grace dan Bu Riri. Untuk Q&A kita sudahi dulu sampai di sini, tapi untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita usahakan untuk dijawab di Instagram Tama NST ya. Jadi stay tune terus. Kemudian satu lagi untuk Ibu Grace dan Bu Riri. Apakah ada closing statement buat sobat Tama di sini? Mungkin ada tips, trik atau pesan buat generasi muda yang Apa ya? satu kalimat boleh dari Bu Grace dulu deh.
Udah. Ya udah. Kalau tuah terakhir semua, kenali diri sendiri. Itu kayaknya yang paling utama ya. Dalam artian kita harus tahu kelebihan dan kelemahan kita. Kalau misalnya merasa ada bakat, kah cukup berbakat? Jangan pede juga. Jadi anak muda juga harus percaya diri bahwa kalaupun kita masih pemula, tidak ada akhir untuk yang namanya belajar. Kalaupun udah lulus tapi merasa masih blank gitu ya, nggak tahu mau ngapain itu, ya karena proses belajar kalian belum selesai. Intinya gitu aja. Jadi saya pun sampai sekarang masih belajar kok. Saya tuh masih rajin loh ikutan online course gitu. Tentang apa aja itu. Ya tentang e-commerce, tentang apa tentang copywriting, tentang pokoknya yang bisa membentuk saya sebagai designer. Kalau cuma designer aja cukup banyak, tapi sebagai owner ya kita tanggung jawabnya gede gitu. Otomatis harus belajar terus. Ibu Grace, Sebagai yang sudah mentok tadi ya, kuah ya dari segi akademisi ya, saya hanya ingin bilang bahwa the world is full of possibilities gitu. Jadi di situ kalau kamu menghadapi masalah, kendala, mentok, tadi kan banyaknya gitu ya, namanya juga bisnis gitu, ya dunia itu berputar, balik lagi kamu harus jadi orang yang adaptif dan fleksibel, membaca pasar, ya jadi kita juga akan berevolusi ya, evolve gitu ya, jadi orang yang lebih baik, jadi desainer atau pebisnis yang lebih baik lagi gitu. Udah itu aja. terima kasih sekali ya untuk Ibu Grace dan Bu Riri. Hari ini benar-benar sangat bermanfaat banget ya. Aku jamin sangat menginspirasi Sobat Tama semua. Dan sekarang kita mau ada sesi foto bersama dulu ya. Oke, jadi teman-teman mungkin ada yang dapat background foto boleh dipakai. Terus yang pakai masker mungkin boleh dibuka, yang cam boleh dibuka kan foto dengan ibu-ibu cantik ini ya. Oke. Mengabdikan mukanya. Boleh dibuka kamera sebentar. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan ini ada berapa banyak? 5 ya. Ada 5 kali foto. Lihatnya di sini. Oke. Ini ya. Nanti kita aba-abanya dari Oke, siap? 3, 2, 1. Slide pertama, slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. Oke, ini terakhir. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, ya terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti acara ya sampai akhir. Sebenarnya ini belum akhir-akhir banget karena kita nanti akan mengumumkan ya pemenang hadiah utama. Tapi sebelum itu kami akan menginfokan link kuesioner ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate boleh mengisi link kuesioner yaitu di bit.ly/kuesioner FB Tama. Mungkin boleh dibantu oleh co-host ya untuk ditulis di kolom chat. Oke, sudah? Oke, nanti teman-teman boleh isi link kuesioner tersebut ya untuk mendapatkan e-certificate. Oke? Ya, sebentar lagi kita akan lanjut ke acara pemberian gift dulu ya kepada 2 narasumber kita. Tapi sebelum itu kita akan melihat short movie dari PT Multi Sandang Tamajaya.
Oke semua, dan sekarang adalah tiba saatnya untuk penyerahan gift ke dua narasumber kita. Oke, yang pertama untuk Ibu Grace Sahertia. Terima kasih. Mungkin boleh diabadikan dulu. Oke, sudah ya? Bisa lagi? Lagi? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Dan satu lagi untuk Ibu kita tercinta, Ibu Riri Randani. Terima kasih. Boleh diabadikan dulu. Oke, terima kasih sekali untuk Bu Riri dan Ibu Grace. Ya, hari ini sangat-sangat bermanfaat banget pokoknya. Dan terima kasih juga untuk sudah meluangkan waktunya ya untuk menjadi narasumber. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, dan sekarang kita akan mengumumkan pemenang dari Q&A pertanyaan terbaik. Oke, dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah utamanya boleh ditampilkan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Untuk pemenang hadiah utama, voucher menginap di Tama Butik Hotel 2 hari 1 malam, dimenangkan oleh Meira Partian. Oke, untuk Kak Meira Partian, boleh langsung saja nanti kontak ke kita, atau nanti kita juga yang akan kontak ke Kak Meira Partian ya. Oke, untuk pemenang lain, pemenang kue yang lain akan kita infokan setelah acara. Jadi mungkin setelah beberapa hari ke depan, kami akan mengumumkan pemenangnya di Instagram Story Tama MST. Oke, congratulations para pemenang. Dan terakhir aku juga mau reminder untuk sobat Tama semua untuk mengisi link kuesioner. Ini sudah ditulis ya di chat komentar, yaitu di bit.ly/kuesioner FB Tama. Jadi Sobat Tama yang mau dapat e-certificate wajib untuk mengisi link kuesioner di bit.ly/kuesioner FB Tama. Dan untuk informasi terakhir, oke, kita akan ada event berikutnya di bulan November, yaitu Tama Virtual Tour yang kedua. Mungkin teman-teman udah pernah ikut ya Tama Virtual Tour yang pertama di tahun lalu. Jadi nanti acaranya itu lewat Zoom juga, tapi kita akan belajar mengenai proses produksi tekstil dan garment di Tama Group. Dan pastinya bakal bermanfaat banget, dan kita sama-sama seru-seruan di sini di acara Tama Virtual Tour 2022 di bulan November. Nah, kapan Kak acaranya? Stay tune terus di IG Tama MST. Oke, sampai di sini untuk acara kita pada hari ini, dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan saya Indri, pamit undur diri, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Tama Virtual Tour yang kedua. Dadah!